Dan revolusi industri itu melahirkan kemiskinan baru di kalangan buruh karena manusia digantikan oleh mesin, ya, dan itu menyangkut juga perkembangan demokrasi, ya. Dan di Perancis, ya, menerima efek dari perkembangan revolusi industri di Inggris itu. Banyak kelas-kelas sosial yang akhirnya terpinggirkan, ya. Kemudian muncullah slogan liberté, égalité, dan fraternité. Ini suatu jurikan sosial, ya. Jadi orang menuntut kebebasan, kemudian kesamarataan dan persaudaraan. Ya, ide-ide ini lebih kepada ekspresi pentingnya peningkatan kehidupan sosial dan juga politik sekali. Perkembangan demokrasi, ya, akibat dari revolusi di Inggris muncul paham-paham yang lebih jauh lagi dari sosial demokrat, sebagaimana yang disampaikan oleh masuk sini, ini masuk. Jadi, ya. Oke. Jadi misalnya yang juga kemudian tumbuh subur pemikiran Karl Marx dan Engels. Jadi pemikiran Karl Marx ini berangkat dari situasi pasca revolusi industri, ya, di mana buruh banyak yang mengalami kemiskinan, terpinggirkan oleh mesin, kekuatan mesin. Padahal menurut Marx ini buruh adalah kekuatan utama, ya, dari sebuah perekonomian. Jadi levelnya seperti itu. Dan tapi kenyataannya terbalik, kan, bahwa buruh adalah kelompok yang paling miskin dalam struktur sosial, ya, karena revolusi industri itu. Karena itu di Prancis juga begitu, ya, imbasnya kena, kemudian terjadi revolusi Prancis. Tapi revolusi Prancis ini tidak jelas arahnya, apa yang mau dituju, apa kan tidak jelas. Beda dengan revolusi Amerika. Kalau revolusi Amerika dia langsung berubah struktur, perubahan sosial dirubah strukturnya dalam bentuk republik, dan kemudian pembebasan diri dari kolonialisme. Nah, revolusi Amerika ini bisa dibilang relatif tidak berdarah, ya, karena kekuatan berlanjut dan perubahan struktur sosial juga coba lebih jelas. Nah, ini yang jadi kalau Marx dan Engels tadi, ya, perkembangan teori-teori tentang Das Kapital segala macam, ya. Nah, selanjutnya perkembangan, ya, yang menurut catatan sejarah, ya, demokrasi dalam arti formil, ya, dengan kembangkan kekuasaan yang berada tangan satu orang atau satu badan dalam negara, dulu wakil rakyat dalam lembaga parlemen. Demokrasi ini kemudian mempunyai konsekuensi, ya. Pertama, keharusan adanya lembaga parlemen, lembaga perwakilan rakyat. Ya, kemudian keharusan adanya seleksi baik melalui pemilihan umum bebas dan rahasia maupun dengan cara yang lain. Kemudian keharusan partai politik. Partai politik ini adalah mesin demokrasi. Kenapa? Karena dia akan mengikuti seleksi dan menunjuk wakil-wakilnya duduk di lembaga perwakilan rakyat. Oke. Dan kemudian adanya seleksi melalui pemilihan umum, ya, untuk menunjuk wakil-wakil rakyat di parlemen, dan juga pemerintahan, ya, pemerintahan yang akan menjalankan kegiatan roda pemerintahan. Keempat, keharusan dari lembaga yang punya tugas pelaksanaan dan yang bertanggung jawab pada rakyat melalui badan perwakilan. Ini seleksi, ya, tentuan seleksi pemilihan dari apa namanya dari penyelenggara negara. Tentunya kalau dilihat dari sejarah praktik demokrasi, maka demokrasi sesungguhnya baru dilaksanakan oleh pemerintahan Amerika, ya, yang lahir dari revolusi Amerika, ya. 4 Juli 1776. Revolusi Prancis 14 Juli 1779. Jadi Amerika duluan ini, baru Prancis.
ketika Amerika sudah menikmati demokrasi, Prancis baru memulai ya demokrasi itu.